Bagi sebagian mu'alaf, pindah agama dengan memeluk Islam bukan sebuah perkara yang mudah. Banyak tantangannya hingga mengancam jiwa. Itulah yang dirasakan seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama Carissa Grani saat memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Dokter gigi yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Dr. Carissa resmi memeluk Islam pada 15 Maret 2020 lalu. Pada awalnya, keputusan Dr. Carissa Grani memeluk Islam tidak diketahui suaminya. Bulan Ramadan tahun lalu yang berawal dari bulan Maret dimanfaatkan dengan baik oleh Carissa untuk mendalami agama Islam. Dia menjalankan ibadah sholat dan puasa tanpa diketahui oleh suaminya yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Tidak hanya itu, dia juga belajar Al-Quran dengan membaca terjemahannya hingga tuntas 30 juz. Wanita lulusan Universitas Indonesia ini sengaja cepat-cepat menamatkan bacaan terjemahan Al-Quran. Tujuannya dia bisa menemukan kesalahan agar bisa kembali ke agamanya sebelumnya. Maksud saya mau nyari kesalahan. Saya niatnya baca itu sampai tuntas cepat-cepat, supaya kalau ada salah gak jadi, mumpung yang tahu baru dikit. Maksud saya tujuannya itu, kata Dr. Carissa. Namun setelah membaca Al-Quran hingga khatam, Dr. Carissa tidak menemukan kesalahan. Dia malah melihat kebenaran. Dr. Carissa semakin yakin jika pilihannya tidak salah. Kok dari depan sampai terakhir, makin kesini juz 27 kok makin yakin, dan saya nggak nemukan kesalahan. Entah saya awam gitu ya, ucapnya. Padahal di dalam kitab sebelumnya, Dr. Carissa menemukan banyak sekali ayat yang kontradiktif atau bertentangan satu sama lain. Yang sebelumnya itu di kitab saya sendiri itu kok kayak gini, kok kontradiksi, kok di sini bilang ini, di situ bilang gini. Banyak banget yang kontradiksi, bebernya. Setelah merasa yakin, Dr. Carissa kemudian menyampaikan kepada ustazah yang membimbingnya bahwa kemungkinan keputusannya pindah agama akan ketahuan suami dan keluarganya. Benar saja, April saya ketahuan teman kantor, 15 Mei ketahuan suami. Saya habis sholat isya terus ketahuan alat sholatnya, ungkap Dr. Carissa. Semuanya marah dan meminta agar Dr. Carissa membatalkan keputusannya untuk pindah agama. Suami bahkan mengancam akan membunuhnya jika Dr. Carissa tetap pada keputusannya. Namun, meski diancam akan dibunuh, Dr. Carissa tetap menjalankan ibadahnya secara diam-diam. Dia tetap sholat, meski menutup rapat aksinya. Kegiatan ibadah Dr. Carissa pada akhirnya tetap ketahuan juga. Dia ketahuan suami saat hendak sholat tahajud di kamar anaknya sekitar pukul 3 dini hari. Waktu itu, di dalam kamar anaknya tidak ada orang. Anak-anaknya tidur di kamar Carissa bersama suami. Saya pikir suami saya sudah tidur. Terus saya ambil wudhu, gelar sajadah, terus lagi mau takbir, ucapnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan suaminya muncul. Suaminya melihat Dr. Carissa sedang siap-siap melaksanakan ibadah sholat. Suaminya mengamuk. Di luar kamar anak, suami menampar dan menjambak rambut Dr. Carissa. Dia dipukul di bagian telinga hingga jatuh ke lantai. Saya bilang sakit Denny, sakit Denny. Saya keras memang supaya ada tetangga atau pembantu saya yang dengar, ucapnya. Belum puas, suami menyeret Dr. Carissa masuk ke dalam kamar anaknya dan kembali menganiaya dirinya.
Dokter Karisa dibenturkan ke tembok berkali-kali. Karena saya teriak-teriak, saya dijambak, ditarik masuk ke dalam kamar anak lagi. Di dalam kamar anak saya dijedot-jedotin ke tembok. Di dalam kamar itu saya dijedotin lagi ke tembok. Terus dibalikin badan saya, dipukulin lagi, kenang Dokter Karisa. Lebih mengerikan lagi, suami tidak hanya mengancam akan membunuh Dokter Karisa, tapi juga anaknya jika tetap ngotot memeluk agama Islam. Kemarin kan ngancam bunuhnya saya. Dia bilang juga gini, kalau kamu tetap begitu, anak kamu itu saya bunuh juga. Ucap Dokter Karisa menirukan ucapan suaminya. Dokter Karisa sempat diajak pulang ke rumah mertuanya. Di sana, dia disiksa lagi sama suaminya. Tidak hanya itu, mertuanya juga marah dengan keputusannya. Akhirnya, mereka pulang lagi ke rumah. Tak lama setelah tiba di rumah, suaminya tidur dari pagi sampai sore hari. Saat itulah, polisi datang dan meminta Dokter Karisa untuk melapor. Sampai menolak karena tak tega kepada suaminya. Namun seorang poluan meyakinkannya. Akhirnya, Dokter Karisa ikut ke kantor polisi untuk membuat laporan. Saat berada di kantor polisi, dia diminta agar tidak pulang ke rumahnya lagi. Dokter Karisa disarankan untuk membawa anak-anaknya pergi karena dikhawatirkan akan dianiaya oleh suami. Dia menelepon pembantunya untuk menanyakan apakah suaminya masih tidur dan dijawab oleh pembantunya bahwa masih tidur. Dari jam 9 sampai asar masih tidur loh. Biasanya kalau ada suara berisik aja itu langsung bangun. Itu Allah lagi tuh yang bantu, ucapnya. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Karisa untuk membawa kabur 3 anaknya yang masih kecil tanpa membawa apa-apa. Menurut pengakuannya, Dokter Karisa kemudian mengungsi ke Sentul, Bogor, Jawa Barat bersama ketiga buah hatinya.